lepas masker. Jadi ternyata kayak gini bentuk wallform. Ini mau dikerjain sendiri, mau manggil tukang, kesabaran harus ada. Karena manggil tukang, kalau yang dan kesabaran juga keuangan. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mayin di blog Inara TV Channel. Lanjut kita rapi dan berberes untuk makeover dinding kusam ini. Setelah kemarin proses untuk pengelupasan wallformnya, sekarang kita lanjut. Pokoknya gimana caranya dinding yang kusam ini harus berubah jadi cantik nantinya. Plus harus instagramable karena nanti mau dijadiin spot foto di sini. Hayo, jadinya kayak apa? Ikuti untuk proses makeover Mayin sendiri dilakukan tanpa tukang. Sebelumnya, tapi jangan lupa di-subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Ternyata cara gampangnya itu pakai apa ini, sayang? Pakai bensin. Pakai bensin. Tuh. Lihat praktek dari awal coba. Nah, ini tuh bagian yang udah dibersihin pakai bensin. Gampang banget ternyata. Dan itu mulus banget. Nih lihat. Tuh, tinggal diusap-usap pakai kuas. Tuh. Walah, ternyata ini caranya. Kita nggak usah ngegrosek-grosek. Nggak usah ngamplas. Iya, bahkan kita nggak perlu ngamplas karena permukaannya jadi rata lagi. Tinggal digosek-gosek pakai bensin. Yang kemarin udah hopeless, sekarang yakin bisa. Katanya 10 meter aja enggak ngeluh katanya. Karena ini ternyata gampil. Mana? Cuma bensin masih banyak nih. Beli di Drigen apa gimana? Ini motor di pompa. Sedap. Rontok sendiri. Nggak pakai minyak kayu putih, berapa ratus drum. Yang lepas masker. Jadi ternyata kayak gini bentuk lem wallform. Memang perlu diakuin ya, wallform itu lemnya kuat banget. Tapi ternyata ngelepasnya juga nggak susah banget. Tinggal dipertimbangkan aja intinya. Kalau yang mau pakai wallform, ya begini kondisi untuk ngelepasinnya. Dibilang susah banget, ya enggak. Tapi kerjaan, ya tetep. Kalau yang punya kendala dinding lembab kayak di luar itu kan Mayin juga pakai wallform dinding lembab, mau instan solusi wallform bisa jadi solusinya karena wallform memang murah, gampang pemasangannya dan ringkes karena include lem. Dan kalau ingin dilepas ya kayak gini kondisinya, dibilang susah banget enggak, tapi bisa, itu intinya. Silakan dipertimbangkan plus dan minusnya karena semua produk pasti tetap ada plus dan minusnya. Nah, tadi udah kelihatan kan, ternyata cara gampang untuk ngelepasin lem dari wallformnya itu bisa menggunakan bensin. Cukup dikuas-kuas aja, nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Nah, tapi untuk hasil setiap dinding ini memang berbeda-beda tergantung kekuatan dari dindingnya itu sendiri, jadi kekuatan catnya. Dan ini pengaruh juga dari kelembapan udara di tempat masing-masing. Di rumah Mayin pun hasilnya nggak rata ya, jadi ada yang memang gompelnya parah kayak gini dan ada juga memang yang mulus juga hasilnya. Pada akhirnya semua keputusan diserahkan ke masing-masing orang. Penggunaan wallform nggak ada yang salah karena memang itu solusi yang murah banget kalau buat Mayin. Plus nggak perlu pakai tukang, kita pun bisa mengaplikasikannya sendiri, hasilnya looknya langsung terlihat cantik. Tapi kendalanya ya memang kayak gini, untuk ngelepasinnya cukup menggunakan kompon aja. Nah, after wallform lepas, juga lem-lemnya udah lepas, kita tinggal menambal untuk bagian yang gompel-gompel ini. Karena bagiannya besar, ini bisa menggunakan penggaris mistar untuk ngelurusinnya. Dengan menambal bagian gompel ini, dimaksudkan nanti permukaannya lebih rata. Jadi kalau kita mau apain lagi dindingnya pun tetap terlihat cantik dan nggak kelihatan gerundul-gerundul ya.
Semangat. Cocot ya gitu. Lagi proses kompon. Ada apa sih cutikannya ya yang ratain, cuman kan nggak segede gitu, makanya panjang banget, makanya dia pakai penggaris siku. Tuh, kalau udah di kompon agak nyamarin, karena kalau untuk yang gap-gap gini nih, main jelas kedeketin. Tuh. Jauh kan? Nih lihat ya. Cedogannya jauh banget. Nih dinding yang benernya bagian atas. Yang udah dikeletin wall foamnya, lemnya udah nggak ada. Tapi wall foam itu memang diakuin tuh lemnya kuat banget. Ada bagian yang catnya nggak kopek, ada juga yang kopek ringan. Nah ada juga yang parah nih, tuh sampai semennya kelihatan. Nah yang kayak gini nih jadi PR, diratain dulu. Kita mau ratain dulu sebelum nanti kita lanjut makeovernya. Bayi-bayi tolong dilihatin. Kita intip cara ala Pak suami. Ya, pakai caranya dia. Cara kita mah kadang nggak baku ya begitu dah pokoknya. Yang penting Maunya kita kelaksana. Intinya sih ambil baiknya. Kalau dirasa kurang silakan lengkapi, karena memang kita basicnya bukan tukang, tapi orang yang apa ya? maksain jadi tukang. Saya jadi tukang, sedikit kreatif. Katakan. Tuh, jadi kan nggak terlalu jededuk banget. Tinggal ya di ini lah kita. Ininya nggak ini sayang. Gue ini kering dulu, soalnya kan patokannya di sini. Oh iya tuh. Bisa sih ke atas. Lumayan kan tuh, nggak separah tadi. Emang ya namanya makeover harus sabar. Kalau nggak sabar silahkan panggil tukang. Tapi manggil tukang pun juga berarti harus bukan, kalau manggil tukang bukan berarti Langsung dapet. nggak langsung dapet juga sih. Serahin brok semua, ngadepin tukang juga mesti sabar. Intinya mau dikerjain sendiri, mau manggil tukang, kesabaran harus ada. Karena manggil tukang kalau yang gak cocok juga menguji kesabaran. Dan kesabaran juga keuangan. Nah gitu pokoknya. Ya dipinter-pinterin aja deh, diatur maunya bagaimana. Kita cuman butuh poinnya tuh rata, intinya rata doang. Harus rapi. Karena nanti lihat sendiri deh nanti kita makeovernya. Pokoknya jadi tahu-tahu kayak apa. Jangan di skip, dilihatin prosesnya. Karena ini prosesnya kita ngelakuin sendiri tanpa tukang. Kompon campur air aja kan ya? Kompon berapa sih sayang belinya di material? Ini 5.000. 5.000 dapat Banyak. banyak ya. Itu dia ada warnanya? Apa emang begitu doang? Hah? Grepeknya diajak ngomong tuh jadi grepek, harusnya nunggu kering. Paling ini juga kalau nggak begitu rata banget, ntar pas udah kering diinin lagi sayang ya. Nah intinya begitu, jadi bisa berkali-kali. Ada warnanya dia? Nggak ada. Nggak ada ya, satu doang. Nah kalau bahan material emang cewek kurang paham motif material, serahkan kepada Pak suami. Kalau bagian desain peyembuan urusannya, bagian ngerecokin bocah. Abangnya lagi ngomong adiknya, kata piut, ditidurin nggak piut-piut. Udah nih mas, cakep. Kita butuh rata doang kok. Kalau pakai semen nggak bisa nggak? Nggak bisa. Nggak praktis ya? Lebih praktis pakai kompon. Bagian ini udah,
Lanjut no. Masih ada beberapa lubang yang gede banget. Habis itu dibiarin kering dulu karena kita juga masih ada urusan ngurusin Bang Sarhan yang mau sunat. Ya. Lanjut deh. Ini kondisi dinding yang udah dikompon tuh kondisinya. Nah, bagian-bagian ratanya udah bagian yang enggak ratanya udah diisi pakai kompon, jadinya lebih rata. Nah, tuh dia, lebih rata kan? Jadinya nanti kalau mau diapa-apain lebih gampang. Tuh dia. Ingin look hasil tampilannya lebih rata lagi, after ini bisa dilakukan proses amplas. Tapi kalau main segini aja udah cukup, jadi nggak usah ngelaluin proses amplas lagi. Intinya kalau yang ingin makeover sendiri dilakukan tanpa tukang, harus sabar, jangan ngoyo dan jangan terbebani. Kalau siap dimulai, kalau capek ya istirahat, sama kayak main ini pun dibikinnya per part. Alhamdulillah 70% perjalanan udah dicapai. Dan untuk prosesnya hari ini disudahkan sampai ini aja. Ingat jangan dibikin berat ya. Next nanti Main bakal ngelanjutin cara Main makeover dinding ini sampai final harus cantik. Ditunggu next video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan di follow juga Instagram Main di @bloginara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.